jenis bangkong dan katak. Number 1. Bangkong bertanduk. Bangkong bertanduk atau katak bertanduk adalah sejenis kodok dari suku Megophridae. Nama ilmiahnya adalah Megophris montanacul dan Van Hasselt, 1822. Namanya dalam bahasa Inggris adalah hornet frog. Katak yang bertubuh pendek persangkaan gendut, kepala mulia dengan runcingan kulit di atas kedua mata dan di ujung moncong. Sepasang runcingan kulit lainnya, yang semakin kecil, terdapat di ujung-ujung rahang. Ukuran tubuh umumnya sedang sampai mulia, 60-95 mm, katak jantan semakin kecil daripada betinanya. Ventral, sisi bawah tubuh, abu-abu keputihan, dengan bintil-bintil persangkaan kasar. Bagian depan kecoklatan kotor, dengan bercak-bercak dan bintik-bintik hitam yang kurang semakin simetris di dagu, leher, tangan dan kaki. Selaput renang di kaki sangat pendek. Number 2. Bangkong serasa atau katak serasa adalah sejenis kodok dari suku Megophridae. Nama ilmiahnya adalah Leptobrachium hasseltisudi, 1838. Nama lainnya dalam bahasa Inggris adalah Hassel's Litter Frog, dinamai demikian sebagai penghargaan kepada J.C. van Hasselt, seorang ahli dan naturalis yang bekerja di Hindia Belanda, Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Bangkong yang bertubuh masih, selang 50-70 mm. Jantan umumnya lebih kecil daripada yang betina. Gendut pendek dengan kepala bulat dan akbar, lebih akbar daripada tubuhnya, mata akbar dan melotot. Dorsal, bagian punggung, berwarna coklat abu-abu kebiruan atau keunguan, fase gelap, atau keemasan, fase terang. Terdapat bercak-bercak bulat telur berwarna gelap yang terletak simetris, tepi luar bercak berwarna keemasan. Coreng hitam berlanjut dari ujung moncong hingga mata, dan dilanjutkan di bawah lipatan supratimpanik hingga ke pundak. Iris berwarna gelap kehitaman. Ventral, sisi bawah tubuh, abu-abu hingga kehitaman di perut berbintik-bintik putih. Tangan dan kaki bercoret-coret gelap. Selaput renang hanya terdapat di kaki, pendek. Bangkong ini hanya didapati di hutan, biasanya di pegunungan, terutama di tempat yang tidak jauh dari sungai. Aktif di malam hari, nokturnal, bangkong serasa tidur di siang hari atau bersembunyi di belakang serasa hutan. Dengan kaki yang pendek, kodok ini melompat pendek-pendek dan sering pula merayap perlahan-lahan di kayu atau batu dengan tubuh diangkatkan. Kodok jantan berbunyi-bunyi di malam hari di atas tumpukan serasah, tepian sungai, atau bebatuan di dekat aliran cairan. Terkadang sambil membuat supaya bersih sisi belakang tubuhnya. Number 3. Bangkong sungai adalah nama sejenis kodok dari suku Buffonidae. Nama ilmiahnya adalah Buffo asper gravenhos, 1829. Kodok ini juga dikenal dengan nama lain, kodok buduk sungai, kodok puru besar, atau kodok batu. Dalam bahasa Inggris disebut Java Tot, River Tot atau Malayan Giant Tot. Kodok buduk yang akbar, tidak gendut dan perkiraan ramping. Sering dengan bintil-bintil kasar dan benjol-benjol akbar, asper. Bahasa Latin sama dengan kasar, berduri. Jantan berukuran, dari moncong ke anus 70-100 mm, betina 95-120 mm. Punggung berwarna coklat tua kusam, keabu-abuan atau kehitaman. Sisi bawah berbintik hitam, jantan kebanyakan dengan kulit dagu yang kehitaman. Selaput renang sampai ke ujung jari kaki. Bangkong yang sering ditemui di erat sungai, di bebatuan sampai ke tebing-tebing di anggota atas. Terkadang didapati pula di ranting semak belukar yang rendah. Aktif di waktu malam, nokturnal, kodok ini di siang hari bersembunyi di balik bebatuan, kadang-kadang berendam berkelompok dalam air yang tersembunyi. Bangkong sungai mampu melompat jauh dengan kakinya yang relatif panjang. Kodok ini sering berpura-pura mati apabila ditangkap. Bila dipegang dan diletakkan terlentang di atas tempat yang datar dan rata, kodok ini akan tetap tidak melakukan usaha sampai beberapa saat, untuk kemudian tiba-tiba membalikkan badan dan melompat seketika bila situasi dirasanya sudah terlindung. Number 4. Bangkong kolong atau kodok rumah memiliki nama ilmiah Buffo melanostictus schneider. Kodok ini juga dikenal dengan beberapa nama lain seperti kodok buduk, kodok berut kerok, kodok Brahma, yang berwarna kemerahan dan Asian black spin tot. Kodok ini menyebar luas mulai dari India, Republik Rakyat Tiongkok Selatan, China sampai ke Indonesia bagian barat. Di Indonesia, dengan menumpang pergerakan manusia, hewan amfibi ini dengan cepat menyebar, menginvasi, dari pulau ke pulau. Kini bangkong kolong juga telah ditemui di Bali, Lombok, Sulawesi dan Papua Barat. Panjang tubuh bisa mencapai 8,5 cm.
Moncongnya runcing dan tekstur kulit yang relatif berkerut dengan bintil-bintil di bagian atas tubuh. Warna kodok ini bisa coklat kusam, coklat kehitaman, atau coklat kemerahan. Perkembangbiakan. Ovipar dengan sistem pembuahan eksternal. Kebiasaan. Bangkong kolong sangat sering ditemukan di sekitar rumah. Melompat pendek-pendek, kodok ini keluar dari persembunyiannya di bawah tumpukan batu, kayu, atau di sudut-sudut dapur pada ketika maghrib, dan kembali ke tempat semula di ketika subuh. Terkadang, tempat persembunyiannya itu dihuni bersama oleh sekelompok kodok akbar dan kecil, sampai 6-7 ekor. Bangkong ini kawin di kolam-kolam, selokan berair menggenang, atau belumbang, sering pada malam bulan purnama. Kodok jantan mengeluarkan suara yang ramai sebelum dan sehabis hujan untuk memanggil betinanya, kerap kali sampai pagi. Sering pula terjadi persaingan fisik yang berat di sela bangkong jantan untuk memperebutkan betina, terutama bila betinanya jauh semakin sedikit. Oleh karena itu, si jantan akan memeluk erat-erat punggung betinanya selama prosesi perkawinannya. Kadang-kadang dijumpai pula beberapa bangkong yang mati karena luka-luka dampak kompetisi itu, luka di moncong binatang jantan, atau luka di ketiak binatang betina. Bangkong kolong terus meluaskan kawasan sebarannya mengikuti kegiatan manusia. Iskandar, 1998, mencatat bahwa kodok ini tak pernah terdapat di dalam hutan hujan tropis. Number 5. Kata pohon bergaris adalah nama sejenis kodok yang biasa hidup di pohon. Kodok ini juga disebut dalam beberapa bahasa daerah sebagai gedindang atau cekai, perkak, bencok, dan lain-lain. Dalam bahasa Inggris kodok ini dikenal sebagai striped tree frog, four-leaf tree frog, common tree frog, banana frog dan beberapa nama lainnya. Nama ilmiahnya adalah Polypedates lecomistax. Katak dengan ukuran yang bisa mencapai 8 cm, dengan 6 garis yang memanjang dari kepala sampai ujung tubuh. Ujung jari tangan dan kaki melebar seperti piringan yang mempermudah katak untuk menempel di pohon ataupun tembok. Jenis ini sering mendekati hunian manusia, karena tertarik oleh serangga di sekeliling lampu. Namun karena jenis ini sering bertengger di atas daun atau menempel di batang pohon sehingga agak susah dijumpai. Penyebaran katak pohon bisa dijumpai di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, Sulawesi, Maluku, Papua. Perkembangbiakan. Ovipar dengan sistem pembuahan eksternal. Kodok yang persangkaan ramping berukuran sedang. Panjang tubuh dari moncong ke anus SVL, snout to fan length, lebih kurang 50 mm pada kodok jantan, dan hingga dengan 80 mm pada yang betina. Punggung, dorsal, berkulit halus tanpa lipatan, tonjolan atau bintil-bintil. Warna sangat selalu berubah, coklat muda kekuningan, keabu-abuan hingga pucat keputihan. Polos berbintik gelap luhur dan kecil, atau bergaris-garis memanjang. Pada musim kawin, jumlah individu jantan, kadang-kadang hingga lebih kurang 10 ekor, yang berhimpun tidak jauh kolam, parit atau genangan cairan lainnya. Kodok-kodok jantan ini memanjat semak-semak rendah atau pohon kecil di tidak jauh genangan, hingga ketinggian 1 meter atau bertambah di atas tanah, serta bersuara sahut-menyahut dari tenggerannya itu bagi memikat kodok betina. Jika berjumpa, pasangan kodok pohon ini lalu mengadakan kampanye mencari letak daun atau ranting yang menggantung di atas cairan bagi menempelkan telurnya. Di saat musim kawin ini, beberapa kodok jantan menunjukkan sikap sifat menyerang terhadap kehadiran cahaya senter dengan menghampiri dan bertengger tidak jauh cahaya, dan lalu bersuara. Number 6. Kodok puru hutan adalah sejenis katak dari famili Buffonidae, suku katak buduk. Nama ilmiahnya adalah Ingerophrynus biporchatus, menunjuk pada sepasang gigir pendek yang berada di atas kepalanya. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama crested tot atau Indonesian tot. Panjang tubuh mencapai 8 cm. Tekstur kulitnya relatif sar dan diliputi oleh bintil-bintil yang runcing. Secara morfologi mirip dengan Dataphrynus melanostictus, pembedanya berupa kelenjar paratoid benjolan yang berada di dekat timpanium. Telinga, pada jenis Ingerophrynus biporchatus lebih kecil daripada kelenjar paratoid Dataphrynus melanostictus. Dijumpai di kawasan hutan dengan vegetasi yang masih cukup rapat dan bermacam-macam jenisnya, namun kadang dijumpai pada habitat manusia yang masih memiliki aliran air dengan vegetasi yang masih cukup rapat di sekitarnya. Perkembangbiakan. Ovipar dengan sistem pembuahan eksternal.